Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu alal mursalin, amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dalam keadaan sehat wal afiat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah Covid-19. Tetap semangat teman-teman semuanya, ya, ingat pesan Ibu 3M, ya, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya, pada hari ini kita kembali berjumpa lagi-lagi melalui dunia maya secara virtual, ya, daring dalam jaringan. Mudah-mudahan tidak mematahkan semangat teman-teman untuk tetap belajar. Bapak berharap teman-teman kelas 8 tetap semangat, ya, dalam menuntut ilmu, ya, sehingga teman-teman tetap mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ya, kenapa sih kita harus belajar ini? Ini sangat penting teman-teman. Ya, buat teman-teman yang ingin mengerti, ya, tentang tubuh kita nih sebagai wujud makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus paham betul sistem peredaran darah yang kita miliki. Ini manfaatnya sangat luar biasa banyak teman-teman, ya. Buat teman-teman yang nantinya ada di dunia kesehatan, baik sebagai perawat, kedokteran, ya, tentu memiliki pengetahuan ini akan sangat berguna dan sangat-sangat diperlukan. Dan untuk teman-teman yang lainnya tetap harus memahami ini. Kenapa? Karena dengan memahami sistem peredaran darah kita, ya, kita akan bisa menjaga kesehatan tubuh yang telah Allah berikan kepada kita, ya, sebagai wujud rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita langsung masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sistem transportasi pada manusia itu terfungsikan atau terpusatkan pada darah dan jantung, kemudian juga pembuluh darah, ya, dimana darah itu beredar di dalam pembuluh darah dan dipompa oleh jantung. Nah, darah itu nanti yang akan kita pelajari adalah sel dan plasmanya. Sel darah itu ada 3, ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kemudian untuk pembuluh darah ada 3, ada arteri, kapiler, dan vena. Kemudian jantung, ini sistem peredaran darahnya, ya, yaitu ada peredaran darah kecilnya dan peredaran darah besar. Yang pertama akan kita pelajari adalah organ penyusun sistem peredaran darah manusia. Teman-teman, jantung itu terletak di rongga dada sebelah kiri. Silakan periksa teman-teman. Ya, teman-teman pegang tangannya di bagian dada sebelah kiri, ada terasa tidak detak jantungnya? Ya, pasti terasa teman-teman, ya. Kalau nggak terasa berarti terlalu tebal daging kita, ya. Ya, pasti terasa. Ya, ada jantung di situ. Nah, fungsi jantung itu untuk memompa darah, ya. Nanti memompa darahnya kemana akan kita jelaskan lebih lanjut pada tadi sistem peredaran darah kecil dan besarnya. Jantung ini sebesar kepalan tangan dengan berat kurang lebih 300 gram. Dia dibungkus oleh 2 membran pelindung yang disebut perikardium, dan ruang di antara membran itu ada cairan perikardial yang berfungsi sebagai pelumas, ya. Antara serambi dan bilik terdapat 2 katup. Teman-teman bisa lihat di sini. Serambi itu ada di bagian atas, ya teman-teman. Sedangkan bilik itu ada di bagian bawah.
Ya. Katup yang pertama adalah antara serambi dan bilik kiri berdaun dua. Ya, serambi dan bilik kiri berdaun dua. Itu disebut sebagai valvula bicuspidalis. Kemudian antara serambi dan bilik kanan berdaun tiga disebut sebagai valvula tricuspidalis. Ya, nah katup ini berfungsi menjaga aliran darah tidak kembali ke serambi, ya, sehingga aliran darahnya menuju kemana, ke bilik. Teman-teman perhatikan aliran darah dari dan menuju jantung, nanti akan kita jelaskan lagi di peredaran darah besar dan kecil, ya. Cara kerja jantung di mana jantung itu akan berdenyut kalau otot jantungnya mengalami kontraksi dan relaksasi, ya. Denyut jantung dapat dirasakan pada pembuluh nadi di bawah permukaan kulit dan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, kesehatan, dan aktivitas tubuh. Umumnya jantung berdenyut 60-80 kali per menit. Ya, jadi kalau teman-teman mau periksa, ya silakan periksa teman-teman. Bisa di pergelangan tangan, ya. Dalam 1 menit kira-kira ada berapa kali denyut. Tekanan darah menunjukkan kekuatan jantung memompa darah. Tekanan darah orang dewasa normal bernilai 120/80. Ya, jadi teman-teman nanti, ya, kalau mau tahu misalnya orang tua kita lagi tensi, ya, cek tensi, cek tekanan darah. Nah, normalnya itu adalah 120/80 teman-teman. Jadi kalau lebih dari itu berarti dia punya penyakit darah tinggi. Kurang dari 120/80 berarti dia punya penyakit darah rendah. Seperti itu teman-teman, ya. Pembuluh darah. Darah di dalam pembuluh nadi yang berasal dari jantung atau kaya akan oksigen akan mengalir ke seluruh tubuh, di mana darah di dalam pembuluh balik yang miskin oksigen akan mengalir menuju jantung. Jadi logikanya begini teman-teman, ya, yang kaya oksigen itu pasti asalnya dari jantung. Dia akan ke seluruh tubuh. Kenapa? Karena mau dipakai oleh tubuh. Tapi kalau darah yang miskin oksigen, dia pasti akan menuju ke jantung. Kenapa? Karena nanti jantung akan mengalirkan darah yang miskin oksigen tadi menuju ke paru-paru supaya dia mendapatkan oksigen, ya, karena di dalam paru-paru lah terjadinya proses pertukaran oksigen. Mengalirnya darah ke seluruh tubuh merupakan hasil kerja jantung yang memompa keluar darah melalui pembuluh nadi untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi jantung itu sangat-sangat sentral teman-teman, pusatnya peredaran darah pada manusia. Kalau jantungnya tidak mampu memompa darah, maka berarti pada saat itu, ya, kita mengalami kegagalan jantung. Kemudian pembuluh darah berikutnya adalah pembuluh kapiler, yaitu menghubungkan arteri terkecil atau disebut sebagai arteriol dan vena terkecil atau disebut sebagai venula. Berhubungan langsung dengan sel tubuh halus berdinding tipis, terdiri atas selapis dan berdiameter sekitar 7,5 mikron, sangat kecil teman-teman. Kemudian pembuluh darah, pembuluh nadi atau disebut sebagai arteri, yaitu membawa darah keluar jantung. Jadi kalau ada darah, ya, teman-teman bisa ingat adalah nadi itu akan membawa darah keluar dari jantung, entah itu ke seluruh tubuh atau dia akan menuju ke mana, ke paru-paru. Letak arteri agak ke dalam dari permukaan kulit. Bila arteri terluka, darah akan memancar
memiliki lapisan elastis yang tebal, denyut terasa di bagian tubuh tertentu. Misal pergelangan tangan, makanya disebut sebagai pembuluh nadi kadang-kadang kan ya. Mempunyai satu katup dekat jantung agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Pembuluh darah berikutnya masih arteri, yaitu arteri ini berpangkal pada bilik kiri dan kanan jantung yang disebut aorta. Aorta bilik kiri membawa darah bersih kaya oksigen dan zat-zat makanan sampai ke sel-sel tubuh untuk oksidasi biologi. Kemudian aorta bilik kiri ini bercabang menjadi arteri dan yang terkecil arteriola. Nah, sedangkan aorta bilik kanan itu bercabang menjadi pembuluh nadi paru-paru kanan dan kiri membawa darah kotor kaya karbon dioksida. Ya, tadi sudah disebutkan ya, kalau nadi ini dia darahnya keluar dari jantung. Ya, bisa dia itu ke seluruh tubuh, bisa menuju ke paru-paru. Berarti yang kiri dia akan ke seluruh tubuh, sedangkan yang kanan dia akan menuju ke paru-paru. Pembuluh darah berikutnya adalah pembuluh balik atau vena. Ciri-cirinya yaitu letak vena dari permukaan kulit berwarna kebiruan dan denyutnya tidak terasa. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di kulit teman-teman suka ada yang berwarna kebiruan, ya itu adalah pembuluh balik atau vena. Bila vena terluka, darah tidak akan memancar keluar. Ya, memiliki lapisan elastis yang lebih tipis dari arteri tapi tidak sekuat dan selentur arteri. Memiliki katup sepanjang pembuluh berfungsi agar aliran darah berlangsung satu arah dan menjaga darah tetap mengalir karena tidak ada pompa pada aliran darah di vena. Terdiri atas pembuluh balik besar dan pembuluh balik paru-paru. Nah, pembuluh balik besar atau vena cava mengangkut darah dari seluruh tubuh ke serambi kanan jantung, membawa darah kaya karbon dioksida untuk diangkut ke jantung, paru-paru, kemudian dilepas ke atmosfer. Ya, di antara pembuluh balik itu adalah pembuluh balik besar, itu vena cava, yaitu mengangkut darah yang besar dari kepala tangan sebagai superior, sedangkan yang inferior itu tubuh dan kaki. Ya. Dan pembuluh balik besar ini dia bercabang-cabang menjadi pembuluh vena, kemudian bercabang-cabang sampai paling kecil yang disebut sebagai venula. Kalau tadi arteri dia paling kecil arteriola, maka vena paling kecil adalah venula. Nah, selanjutnya pembuluh balik paru-paru, tadi yang besar, sekarang yang paru-paru. Paling besar itu cava, paru-paru pulmonalis, ya. Berarti dia menuju ke paru-paru. Terdiri di atas pembuluh balik paru-paru kanan dan kiri, keduanya bersatu menuju serambi kiri jantung, membawa darah yang kaya akan oksigen. Pembuluh balik paru-paru kanan mengangkat darah dari paru-paru kanan, sedangkan pembuluh balik paru-paru kiri mengangkut darah dari paru-paru kiri. Nah, teman-teman, sampai sini dulu pembelajaran kita. Insya Allah pada pekan depan kita lanjutkan ya dengan sistem peredaran darah baik secara tertutup, rangkap maupun yang lainnya. Terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.